Ya, assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Kang Yanto. Ya, di sini aku mau apa itu namanya bercerita atau nguri-nguri yang namanya sejarah ya. Di sini aku menelusuri sejarah atau situs lah di desa atau di Gunung Dinding, daerah Blora, Cepu, Blora, ya, Jawa Tengah. Dan di sini aku menuju ini kan sebuah gunung, dan di sini adalah sebuah puncaknya. Dan sebetulnya ada cerita apa aja sih di tempat ini ya? Ada cerita apa aja? Terus sebetulnya yang ada di dalam itu makam atau petilasan. Nah, kita akan ceritakan sedikit nanti ya. Sebetulnya di situ itu makam atau petilasan atau ini dulunya tempat apa ya? Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Sunti Sang Petualang, dan jangan lupa ikuti terus perjalanan saya, entah itu hunting atau mengungkap misteri atau cuma untuk mengungkap sejarah. Oke, jangan lupa ikuti terus perjalanan saya. Waduh. Nah, ayo oke. Apa itu? Ya, sekarang kita berada di itu namanya apa, di sebuah gunung, yaitu yang terletak di Cepu. Nah, sekarang ini ada sebuah petilasan atau makam. Saya mau mendoakan beliau dulu. Untuk mana? Oke, sudah mendoakan beliau. Sekarang kita mau lihat-lihat sekitar sini. Iya, halo guys. Sekarang aku berada di sebuah tempat, yaitu di puncak Gunung Kedinding, ya, Kabupaten Blora. Nah, aku akan bercerita sedikit lah tentang Gunung Kedinding ini. Nah, pada masa dulu ya, di Gunung Kedinding, Kabupaten Blora, pada masa lampau merupakan salah satu daerah kekuasaan Kesultanan Panjang yang terletak di bagian timur dari monarki tersebut. Di sudut paling timur dari Kabupaten Blora terdapat salah satu kadipaten paling dinamis di Kesultanan Panjang kala itu, yaitu Kadipaten Jipang Panolam. Kadipaten Jipang Panolam dikatakan dinamis karena situasi perdagangan dan pemerintahan di Kadipaten Jipang Panolam sendiri dipengaruhi oleh mengalirnya Sungai Bengawan Solo di sebelah timur kadipaten tersebut. Nah, selain itu,
Aroma perlawanan juga kuat, mengingat karena Adipati Jipang Panolan adalah Arya Panangsang, putra Pangeran Sekar. Pangeran Sekar sendiri adalah kerabat kesultanan, yaitu Sultan Demak yang bernama Sunan Prawonto. Peristiwa pembunuhan Pangeran Sekar inilah yang membuat hubungan Pajang sebagai penerus Kesultanan Demak dengan Jipang Panolan penuh dengan ketegangan. Menghadapi potensi pemberontakan Kadipaten Jipang Panolan yang dapat meletus sewaktu-waktu, Kesultanan Panjang melakukan kunjungan langsung ke wilayah Kadipaten Jipang Panolan untuk meredam situasi tersebut. Dalam kunjungan yang tidak resmi tersebut, delegasi Panjang yang dipimpin oleh Sultan Panjang sendiri memilih daerah Kedinding, Kedung Tuban sebagai tempat singgah. Kedinding, Kedung Tuban dipilih menjadi tempat singgah para delegasi Pajang, mengingat tempat tersebut memiliki ketinggian yang cukup untuk memantau situasi di Jipang. Selain sebagai tempat singgah dan pengamatan, Sultan Hadiwijaya sendiri memilih tempat ini untuk meditasi dan memohon pertolongan Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat meredam pemberontakan Jipang Panolan. Seiring berjalannya waktu, Bukit Kedinding di Kecamatan Kedung Tuban menjadi tempat yang ditakuti oleh para pegawai pemerintahan. Menurut masyarakat setempat, hal ini karena pertempuran antara Arya Panangsang dan Sutawijaya bermula dari wangsit yang didapat di tempat ini. Situs Kedinding Kedung Tuban dengan peristiwa sejarah yang kental melingkupi tempat ini membuat situs ini menjadi salah satu situs bersejarah di Kabupaten Blora. Wibawa dan reputasinya tidak pernah luntur, sekalipun saat ini situs Kedinding Kedung Tuban bangunannya tampak tua dan tak terawat. Ya, itulah cerita sedikit tentang Kedinding yang aku tahu ya. Sebetulnya Gunung Kedinding itu banyak versi sejarah atau cerita, tapi itu salah satu yang aku tahu, jadi aku ceritakan yang aku tahu tadi. Dan di sini banyak sekali pohon-pohon yang unik-unik ya, di atas ini, di Gunung Kedinding ini pohon-pohon yang unik-unik. Dan di sini juga ada sebuah makam dan banyak sekali. Nah, di sini cocok ya buat orang yang mengolah kanuragan atau untuk orang yang ingin mempunyai ilmu kanuragan buat bermeditasi. Tetapi di sini mitosnya itu setiap pegawai nggak berani naik ke sini karena kalau mereka naik maka jabatan mereka akan diturunkan atau bahkan bisa-bisa sampai dipecat. Itu mitos yang masih dipegang teguh sampai sekarang oleh masyarakat Gunung Kedinding dan sekitarnya. Bahkan dulu aku pernah bersama teman saya yang dulu dia mau yaitu mendaftar ya menjadi
instalasi atau pegawai pemerintahan. Nah, di saat itu kita nggak tahu mitosnya, kita coba naik. Nah, saya sama temanku naik sampai atas. Nah, tetapi dan ternyata mitos tersebut terjadi, dan teman saya itu mendapat halangan saat mau mendaftarkan diri menjadi pegawai. Nah, itu mitos yang itu kenyataan yang saya alami bersama teman saya waktu dulu ya. Tapi nggak tahu kalau sekarang apakah masih seperti yang dikatakan itu atau sudah enggak, itu aku nggak tahu. Dan ya, itu singkat cerita dari saya dan pengalaman saya waktu dulu ya. Oke, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Sunti Sang Petualang